Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada kesempatan lagi untuk berjumpa. Kali ini kita akan membahas tentang garis dan sudut, melanjutkan video sebelumnya, yaitu membahas tentang garis, antara lain konsep garis, hubungan antara titik, garis, dan bidang. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dua garis pada bidang dan garis vertikal serta garis horizontal. Sebelum kita mulai, jika bermanfaat tekan like, share, dan subscribe di bawah ini ya, agar kalian dapat mengikuti video-video terbaru subpokok bahasan atau pokok bahasan yang lainnya. 4, 5, 6, 7, 8. Anak-anak, sebelum kita masuk pada sub pokok bahasan, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang jarak titik terhadap garis dan jarak dua garis. Yang pertama, jarak titik terhadap garis. Di sini terdapat titik A dan garis L. Nah, jarak itu yang seperti apa ya? Yaitu garis yang ditarik dari titik A tegak lurus dengan L, misalkan pada B, maka AB merupakan jarak A terhadap L. Nah, bagaimana kita mencari atau membuat garis yang tegak lurus? Alternatifnya adalah kita letakkan penggaris yang mana sudut-sudutnya ini adalah sudut siku-siku. Kita buat garis yang melalui titik A memotong L di B, maka AB merupakan jarak A terhadap L. Di sini panjangnya adalah 3 cm. Nah, kemudian bagaimana untuk jarak dua garis? Ya, yaitu dengan cara kita ambil sembarang titik di salah satu garis tersebut. Misalkan kita ambil titik C pada N. Dengan langkah yang sama, yaitu kita cari jarak titik C terhadap M. Sebagai berikut ini. Sehingga kita peroleh CD adalah jarak garis N terhadap M dari titik C. Sekarang kita ambil titik yang lain pada N, misalkan titik E, berapa jaraknya kita lihat. Ya, di sini jaraknya adalah 3,5 ya, 3,5 cm. Jarak dari N ke M. Paham ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk pada sub-sub pokok bahasan kedudukan dua garis pada bidang. A. Dua garis yang sejajar. Di sini terdapat dua garis K dan L. Keduanya memiliki jarak yang selalu sama atau tetap. Coba kita perhatikan. Misalkan kita ambil salah satu titik atau titik sembarang A pada L. Nah, berapa jaraknya? Kita lihat. Ya, di sini tampak bahwa A aksen itu adalah 2,3 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengambil sembarang titik yang lain pada L? Misalkan titik B, C, D, dan E. Kita lihat jaraknya. Nah, di sini jaraknya adalah BB aksen, panjangnya 2,3 juga. Dari titik C, sama ya, CC aksen, yaitu jarak dari titik C terhadap K, sepanjang 2,3. Sama juga, kita lihat, dan masih tetap sama dari titik E, yaitu 2,3. Nah, di sini bisa kita tulis bahwa A aksen sama dengan B aksen, sama dengan C aksen, sama dengan D aksen, sama dengan E aksen, dan seterusnya.
Jadi setiap mengambil titik sembarang pada L memiliki jarak yang sama terhadap K. Maka dikatakan bahwa keduanya memiliki jarak yang selalu sama atau tetap. Kemudian tidak akan pernah berpotongan meskipun diperpanjang sehingga tidak memiliki titik persekutuan. Kalau di sini sebelum diperpanjang tampak ya tidak berpotongan. Nah, bagaimana jika diperpanjang? Kita lihat lagi. Ternyata juga tidak akan pernah berpotongan. Karena apa? Jaraknya selalu sama. Kalau jaraknya selalu sama, maka tidak akan pernah berpotongan. Nah, dengan demikian K dan L dikatakan sejajar atau dapat dinotasikan dengan ini ya, ini adalah notasi sejajar. Ini K sejajar dengan L. Bisa difahami? Baik, kita lanjutkan. Kemudian kedudukan yang kedua yaitu dua garis yang saling berimpit. Di sini terdapat dua garis R dan S, keduanya sejajar. Nah, jika R digeser mendekati garis S, suatu saat garis R menempati atau terletak pada garis S, sehingga memiliki lebih dari dua titik persekutuan. Sebagai contoh di sini titik A, B, C, D, dan E merupakan titik persekutuan kedua garis. Nah, saat itu keduanya dikatakan berimpit. Bisa difahami? Ya. Kemudian kedudukan yang ketiga yaitu dua garis berpotongan. Di sini terdapat dua garis M dan N yang jelas tidak sejajar. Jika garis M digeser atau diperpanjang mendekati garis N, suatu saat garis M memotong garis N di satu titik yaitu titik E, sehingga hanya memiliki satu titik persekutuan, yaitu di sini adalah titik E. Saat itulah keduanya dikatakan berpotongan. Nah, anak-anak, jika perpotongannya membentuk sudut 90 derajat, ini ada tanda siku ini ya, maka dikatakan perpotongan garis yang tegak lurus. Nah, ini adalah simbol garis tegak lurus seperti ini, Nak. Ini ya. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan ke sub-sub pokok bahasan yang keempat, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Kita perhatikan, di sini terdapat gambar bandul logam, yang jika bandul logam tersebut digantung menggunakan tali, maka arah tali disebut sebagai arah vertikal. Ini arah talinya ke bawah ya, anak-anak. Coba perhatikan. Mungkin nggak arah talinya itu serong ke kiri begini atau serong ke kanan begini? Tidak mungkin ya anak-anak. Karena apa? Karena ada gaya gravitasi. Sudah dipelajari di IPA ya. Baik. Jika arah vertikal digambarkan berdasarkan bentuknya, di sini adalah garis P, maka akan terbentuk garis vertikal. Dan jika garis yang dibuat tegak lurus garis vertikal di sini adalah garis Q, maka terbentuk garis horizontal. Paham ya, anak-anak? Baiklah, semoga dapat difahami, semoga bermanfaat. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.